tentang insyaAllah melalui program ini Muslim Way telah melaksanakan ibadat kurban dengan pendekatan dan teknologi yang bakal kita kupas seketika nanti, InsyaAllah. Dan hari ini masuk minggu kedua yang bagi Ustaz ke udara bersama Radio IKIM rancangan jihad menentang kelaparan melalui program Kurban for Life Anjuran Muslim Aid Asia. Sebagai buka bicara, Ustaz boleh terangkan kenapa kita perlu melaksanakan ibadah kurban dan cara mana Muslim Aid Asia melaksanakan ibadat ini? Silakan Ustaz. Terima kasih Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Radio Hakim.fm yang dimuliakan Allah. Jadi menyambut soalan daripada puan tadi apa perlunya kita berkorban ni? Sesungguhnya Islam buat ni cukup cantik. Islam mengajarkan kita ni cukup cantik. Islam bukan hanya penekanan kepada hablum minallah. Semata-mata urusan kita dengan Allah dalam bentuk takwa, sembahyang, puasa contohnya. Tapi juga Islam menekankan kita harus baik hablum minannas. Jadi berhubungan baik dengan sesama manusia. Jadi hubungan hablum minallah cantik, hablum minannas pun mesti cantik. Tak boleh separuh-separuh. Ya, sembahyang, puasa saja dalam masa yang sama kita mengabaikan tanggungjawab kita tentang saudara-saudara muslim yang lainnya. Jadi oleh sebab itu Islam ini mesti ditegakkan sama ada hubungannya dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Menegakkan Islam inilah yang disebut dengan pengorbanan. Ya. Jadi Allah Maha Kaya. Allah Maha Perkasa. 1 sen pun Allah tak perlukan duit daripada kita. Sumbangan tenaga dari kita. Ya. Tapi apa yang Allah katakan, intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Maksudnya siapa yang mesti kita tolong? Adalah saudara-saudara seagama dengan kita. Saudara-saudara yang mengalami kebuluran, mengalami tekanan hidup, sama ada akibat daripada peperangan ataupun bencana alam. Inilah yang dikatakan pengorbanan. Oleh sebab itu, pengorbanan dalam arti kata banyak perkara yang harus kita korbankan. Berkorban apa saja, contohnya tu kan. Apa saja yang harus kita korbankan, baik ia fikiran, tenaga, bahkan wang ringgit. Jadi saya teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud puan ni, puan wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang keuntungannya membolehkan kamu jauh daripada siksa api neraka. Apa dia itu? Beriman kepada Allah. Kemudian juga beriman kepada Rasulnya. Dan berjihad, berjuang, berkorban di jalan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa kamu. Jadi ini menunjukkan bahawa pengorbanan dari aspek amwal dulu, harta benda. Dan yang keduanya dari aspek jiwa kita. Jadi kurban yang kita peringati, kurban yang kita amalkan setiap tahun ini adalah juga merupakan pengorbanan sebagian harta kita. Kalau disentuh minggu lepas, dalam satu keluarga itu takkanlah tak boleh. Kalau mengambil bagian hanya satu bagian ataupun satu ekor saja setiap tahun. Jadi sesungguhnya setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya pasti terkandung hikmah di dalamnya, Puan Mazda. Jadi tidak terkecuali ibadah kurban itu sendiri. Jadi kalau kita lihat apa hikmah yang nampak dalam ibadah kurban ini, yang pertama, ibadah kurban mengajarkan kita sekaligus menegaskan konsep ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Kekuatan tauhid kita, kecintaan kita kepada Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh
Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila dia diminta berkorban, ya, awalnya dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya dalam mimpi. Dia kurang yakin. Kali kedua dia mimpi, dia juga kurang yakin. Yang ketiga dia yakin bahawa mimpi ini adalah benar dan sesuatu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, ya, sebelum melaksanakan merealisasikan mimpinya itu, Nabi Ibrahim memanggil anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi yang aku ini menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku? Jadi dengan penuh demokratik, ya, ditanya pendapat anaknya. Ini sikap Nabi Ibrahim, ya. Kemudian apa jawab anaknya? Dengan spontan dia menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, buat, lakukan, jangan ragu-ragu apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Maknanya demi ketaatan pada Allah, cinta kepada Allah, jangan ragu-ragu. Hatta nyawaku sendiri, lebih kurang begitulah interpretasi Ismail katakan, aku sanggup, ya, berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kamu dapat ayat yang aku ini tergolong dalam termasuk orang-orang yang bersabar. So, jadi kita insya-Allah apabila kecintaan kita tinggi, ketaatan kita kukuh solid kepada Allah, saya rasa tak teragak-agak, ya, untuk berkorban, apatah lagi dalam satu keluarga sekurang-kurangnya 1 ekor kambing. Hikmah yang kedua yang saya lihat di sini, ya, semangat korban ini juga mengajarkan kepada kita untuk berjiwa sosial dan termotivasi untuk kaya. Sebab apa? Ya, saya lihat mungkin masih menjadi hal yang mustahil dilaksanakan bila kita harus berkorban setiap tahun. Ya. Maka dengan hal ibadah korban ini akan memacu dan memotivasi umat Islam agar mau bekerja keras, ya, agar dia tiap tahun itu mampu, ya, menyertai program korban, berkorban. Dan juga di sini ada konsep menabung, ya. Kalau yang macam saya ini cukup-cukup lah. Tapi kerana azam nak berkorban itu tinggi, maka saya dari awal-awal lagi dah merancang lah. Jadi ada konsep menabung di sini. Dan yang ketiganya tentunya hikmah yang dapat kita ambil dari signifikan ibadah korban ini adalah menjadi ujian untuk kita melihat tingkat ketakwaan diri kita. Sanggup ke tak sanggup kita untuk berkorban RM350 1 ekor kambing? Sanggup ke tak sanggup? Ukur. Tepuk dada, tanya iman. Bukan tanya selera. Kalau ikutkan selera, inilah saya jadi kembang macam ini kan. Itu selera. Ya, selera tak ada. Tapi tanya iman kita, ya, sanggup ke tak sanggup. So, jadi sebab itu, ya, apabila perlukah kita berkorban, ya, di dalam program tiap tahun ini, sesungguhnya Muslim Aid Asia, ya, telah memberikan alternatif yang baik. MAA, Muslim Aid Asia, ya. Jadi M-nya kita boleh tukar istilahnya mudah. M mudah, A amat murah. Kita mudah, tak perlu datang ke pejabat kami pun boleh. Cukup melayari laman web kami ataupun blog kami, ya, dah boleh bertransaksi, dah boleh melakukan akad, ya. Amat murah. Kami tawarkan di sini adalah RM350 untuk seekor kambing. Ini bukan lembu, ya, seekor kambing. So, jadi di mana Nabi sendiri yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, dia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW setiap tahun berkorban dengan 2 ekor kambing. Jadi aku pun melakukan demikian, kata Anas bin Malik. Jadi penekanan kambing ni saya tak katakan lebih baik dari lembu lah. Tapi kalau Rasulullah meletakkan kambing tiap tahun tu, bermakna afdalnya nampak di situlah, kan. Dan juga bersesuaian bertepatan dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya setiap bulu kurban tu yang kita tumbangkan itu, ya, setiap hewan kurban yang tumbangkan itu, setiap bulunya akan membawa kebajikan. Jadi kalau 1 ekor kambing berapa bulu, ya. Kawan saya Amir ni pernah kira, ya, sampai tak terkira lah. Ya, boleh dikatakan berjuta-juta bulu. Itulah kebajikan yang ada, ya, di dalam setiap ekor.
Jadi tentunya